Oke, Mas Bro sekalian, ini saya akan sesuai janji saya akan mengupdate eh, pemahaman BBMA zona zero plot ini ya, biar yang belum paham jadi paham gitu. Karena kalau ngandelin signal kan belum tentu juga benar kan gitu. Di sini kan yang penting kalian itu paham ilmunya gitu, biar enggak menanyakan lagi alasan saya entry ya. Jadi diusahakan untuk video yang terakhir ini simak ya, jadi nanti supaya saya ngasih signal itu tahu resiko dan batasannya gitu. Di sini saya akan menjabarkan dua teknik sekaligus ya dalam satu video, yang dimana acuan kita tetap H1 sebagai jarum kompas. Oke, sesuai materi yang sebelumnya tertulis itu, saya akan menjabarkan teknik follow dan counter sekaligus. Oke, untuk acuannya saya gunakan jarum kompasnya H1. Oke, saya pertama-tama akan menjabarkan teknik counter trend dulu ya, untuk melihat H1 nya. Jadi nanti H1 juga bisa buat untuk acuan besar juga, tergantung style trading kalian. Jadi pertama-tama ya, kalian itu bolehlah pakai alat bantu ini juga nih, indikator RSI ya, settingan 14. Tulisannya samain aja nih kayak saya. Yang level 70 ini tulis aja ekstrim MH atau MHP ya, H1, biar kalian nanti ibaratnya ada rumus di sini ya. H1 lihat M5 reversal, yang level 50 nya tambah yang jadi 50, tulis aja re-entry valid M50 lihat 4 gitu. Yang bawahnya ekstrim MHP H1 lihat M5 reversal gitu. Nah, nanti saya akan jabarkan rumusnya ini ya. Jadi untuk follow trend ini kan kita melawan tren ya. Ya gimana enggak melawan tren ya, ini kan lagi downtrend ya. Nah, OP sebisa mungkin mau naik turun kita opet gitu. Di sini kalian buy. Oke. Di sini kalian lagi naik sell. Jadi nggak mesti lagi uptrend kita cari buy terus kan. Ada kalanya counter trend itu lebih banyak dari follow trend, karena itu memang basic BBMA ya. Basic BBMA itu sebenarnya untuk counter trend, mencari harga jenuh satu time frame yang nanti menunggu berbalik itu, makanya ada istilah ekstrim. Nah, fungsi dari RSI ini sendiri sebagai patokan kalian, makanya di sini saya tulis ekstrim gitu. Pilihannya antara dua, ada ekstrim biasanya ya, atau MHP. MHP itu nah yang kayak gini, ini kan ekstrimnya nih, TP wajib di sini. Nah, MHP ini kayak gini, setelah ada ekstrim valid itu ya, kalian bisa lihat di RSI aja udah biasanya melebihi 70 nih. Kalau naik lebih, nah biasanya nanti ada jaring yang keluar nih di sini. Nah, nanti biasanya turun kan. Nah, ini namanya MHP nih, karena nggak kuat lagi membuat momentum baru, nggak kuat lagi nembus BB atas, jadi ini namanya MHP. Jadi makanya di sini ditulis ekstrim MHP H1. Nah, berarti kalian di sini nanti siap-siap untuk counter trend. Jadi rumusnya catat ya, rumus counter trend di H1 ya. Rumus counter trend itu ialah ekstrim. Oke, ekstrimnya ingat, ekstrimnya itu yang bagus itu yang biasa space nya itu jauh sama ini M50. Jadi ekstrim, dan kalian itu
melihatnya ke timeframe bawah. Di sini saya tulis M5. Paham kan? Jadi untuk memvalidkan ekstrim, kalau kalian mau melawan tren, kalian lihat timeframe kecilnya. Beda sama kalian follow tren, kalian nanti lihat timeframe besar. Nah, nanti saya jabarkan juga untuk follow tren yang sementara ini. Kalian kuasai dulu aja, fokus sama counter trend ya. Misalkan RSI udah menunjukkan level jenuh nih, kan di sini ya. Ya. Udah level di ambang ini ya, oper apa nih? Oversold apa overbought nih. Nah, yang jelas sudah keluar ya, udah keluar dari sini area. Kalian di sini nanti tandain. Yang level ini kan. Yang jadi acuan entry sell kita. Nah, kalian itu jangan lihat timeframe besar. Karena untuk counter trend ini ibaratnya kita jadi lihat timeframe kecilnya. Kalian lihat boleh lah M15 dulu gitu. Apa sih? Oh, di M15 juga biasanya hampir sama, MHP juga. Kadang-kadang ekstrim. Nah, di sini juga udah menunjukkan sama ya. Di level 70 juga. Nah, yang penting kalian itu nanti M5-nya, makanya di sini saya tulis M5 ya. Untuk ekstrim MHP lihat M5. M5-nya itu wajib mau berbalik. Itu mah sebisa-bisa kalian ya, feeling kalian. Yang jelas kalau feeling saya, nah ini kan M5 itu tadi naik ya, sama kayak H1, uptrend. Nah, M5 udah mulai jenuh dan membuat momentum balik nih. Nih, di sini udah membuat momentum balik. Nah, kalian bisa langsung sell. Kalau kalian bosan nunggu, nah misalkan lama nih nggak membuat momentum, ya nggak apa-apa. Misalkan nanti suatu kala udah ada candle yang nembus macam ini, nembus M50 ya, boleh langsung sell. Tapi itu resiko kalian ya. Yang jelas resikonya besar, tapi saya jamin plottingnya untuk counter trend itu nggak lama. Nah, misalkan kalian OP setelah menembus, atau yang bagusnya kan setelah momentum nih. Nah, kalian langsung sell di sini. Berarti kalau lihat satunya kalian itu entry di area sini, area MHP ya. Akhirnya kan longsor. Kan jadi satu arah gitu. M5 nya udah mulai turun, H1 nya juga dari ekstrim menuju penurunan. Nah, cara exitnya gimana? Oh iya, untuk SL nya sendiri ini kan kalian OP di sini sell. Nah, SL nya itu biasa di bawah swing high sini, berarti kan harga tertinggi sebelumnya kan ini, kalian lebihin lah spread di sini. Oke, cuma 20 pipan lah. Kalau enggak swing high yang ini yang habis momentum ini sini, paling cuma 15 atau 10 pip lah. Nah, setelah dia membentuk momentum di M15 atau sudah menembus M50, ini zona zero pot kita. Jadi biasanya di sini nanti saya itu berani ibaratnya OP full margin ya. Berani, soalnya SL nya juga tipis. Yang penting kalian nanti resikokan ininya, harus paham resikonya. Tapi biasanya kalau misalkan range sama M50 ini jauh, ekstrimnya itu pasti valid. Soalnya apa ya, M50 itu
sebenarnya sebagai pijakan. Dia mau naik lagi pun nanti pasti balik lagi gitu. Nah, cara exitnya gini, atau cara take profit kalian itu bisa kalau manual ya. Kan OP di sini. Nah, harga running nih, mulai profit nih. Nah, kalian itu TP pertamanya ini di area M50. Kalau misalkan di M50 nggak sanggup nembus, biasanya sideways dulu. Nah, kalau udah sideways nggak kuat nembus, nah itu wanti-wanti kalian close aja. Tapi kalau set langsung sekaligus, nah kalian bisa di hold. Setelah nembus M50, kalian bisa SL plus di area di atas M50 di sini. Nanti tunggu aja kalau udah nembus M50, kalian tunggu aja sampai ke level 30 RSI ya. Nah, di sini kalian bisa close. Gitu, bro. Counter trend di area sini kan lumayan. 1248. Close di sini. 90 pip. Nah, itu cara counter trend. Nah, ini juga sama nih. Jarak antara M50 sama bawah ini namanya MHP berarti nih. Ekstrimnya nggak muncul soalnya nggak ada jaring yang keluar kayak gini. Nah, di sini kalian boleh untuk siap-siap buy area sini kan, karena RSI nya juga udah berada di bawah, ininya udah jaraknya udah jauh, space nya pasti nanti juga bakal nyium ini lagi. Biarpun gak nembus pasti nyium gitu. Jadi balik lagi karena harga itu mantul-mantul, tren itu mantul-mantul. Jadi tren itu kayak segitiga. Nah, ini trend line nya M50 ibaratnya, turun naik gitu. Jadi zigzag gitu patokannya kita kalau H1 M50 ya. Nah, kalian OP buy di sini. Misal kalian jangan dulu buy selama ya tadi M5-nya belum valid. Nah, ini kan udah valid nih. Di sini kan belum valid tadi ya yang ditandain. Kalian tunggu dulu. Nah, setelah M50 terbreak, nah di sini langsung OP aja. Mau bom lot juga nggak apa-apa, yang penting risk kalian di sini di bawah swing low tipis. Istilahnya kalau OP tengah malam mau ditinggal tidur juga nyenyak aman ya, pagi-pagi udah biru mungkin kalau nemunya malam. Nah, space di sini misalkan TP kalian mau di amannya aja lah M50, ya udah close aja di sini kan. Berapa nih, 40 pip gitu, bro. Counter trend tuh gitu. Jadi nyari ekstrim, tapi jangan kekecer ekstrim yang gak valid. Nah, ekstrim yang gak valid kayak gini, ini ada di bawah nih, kalian buy nih. Kalian harus lihat-lihat dulu space antara yang 50 sama ini tuh jauh nggak. Kalau ini kan dekat. Kalaupun kalian berani buy ya nggak apa-apa, tapi dikit aja, pokoknya terlalu beresiko lah. Istilahnya belum valid ekstrim. Nah, untuk kayak gini, ini kan space sama M50 jauh. Nah, ini bolehlah masuk nih. Cuma kan seperti yang saya bilang, untuk ekstrim ini hati-hati sebisa mungkin. Kalau udah opit, biarpun baru 10 pip 20 pip SL plus lah kalau posisi kalian bom lot, kecuali kalau lot kalian kecil nggak apa-apa. Sini boro-boro nyentuh M50 kan, cuma nyentuh mid BB doang. 42
20 pip ya. Kalau untuk setelan scalping lumayan lah. Beruntungnya tuh gitu, kalau kantor trend itu kadang emang jauh. Justru kalau follow trend itu agak-agak ribet. Ini saya tunjukkan ya sampel follow trend yang saya bilang agak ribet. Yang tadi udah ya jelas ya untuk kantor trend ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk alasan saya OP di situ apa sih mas ya gitu. Jadi nanti pasti ada resikonya juga kalau nggak valid gitu, atau kalau saya hilap gitu. Makanya kalian harus bisa itu nanti kalau udah ada room sharing saling ingatin ya, oh ini bagus nggak deh gitu OP di sini. Kalau kalian udah pada paham kan enak. Saya juga kan manusia biasa, jadi ada hilapnya gitu. Jadi kalau kalian nanti udah pada bisa, jangan pelit ilmunya. Nanti saya bikin lagi room sharing. Nah untuk follow trend sama kayak namanya. Jadi rumusnya itu kan kalau counter trend dari H1 itu kalian lihat time frame M5 ya untuk memvalidkan. Nah untuk follow trend kalian itu nanti lihatnya time frame besar. Jadi ini versi saya ya. Kalau versi yang lain nggak tahu. Ini versi zona zero plot ya. Jadi patokan kalian itu saya saranin OP itu area ini, area 50 nih di RSI. Makanya saya tulis re-entry valid di EMA 50. Nah maksud saya gini, ini kan lagi downtrend nih, ada momentum saya retest. Nah saya nggak anjurin kalian itu OP di sini karena nanti trauma ambing pasti floating lama banget biarpun akhirnya turun kan. Nah yang saya anjurin itu kalian itu bila mana ada di H1 momentum, kalian tuh cuma cari pantulan di EMA 50 udah titik, nggak ada negosiasi. Mid BB menurut saya kurang kuat. Kalau pantulan EMA 50 mantap. Ini kan lagi tren turun. Tunggu dulu. Kalian mau kantor tren dulu kayak atau gimana? Yang jelas nanti kalian itu OP-nya di area ya, bukan titik pasti, bisa lebih bisa kurang. Area EMA 50 sini selnya. Ini kan downtrend. Kalian berarti kan kalau follow trend cuma nyari sel. Nah sini. Nah ini kan lagi downtrend nih, harga di bawah EMA 50 dan tren. Nah saya nggak anjurin kalian OP di mid BB. Kalaupun kalian profit nih, nah pas kesini aja udah minus lagi nanti. Nah saya anjurin tuh pas lagi area EMA 50 sini, jauh kan. Kita bro. Nah ini mulai downtrend, momentum retest dikit-dikit retest. Nah di sini. Nah kenapa saya anjurin deh pantulan EMA 50 yang bagus atau yang valid, yang kuat, yang jauh? Cobanya kalian tandain situ. Soalnya rumusnya itu kalau kalian pantulan EMA 50 itu kalian pasti OP nya itu di area level 50 RSI. Nah ini kan chart ini di bawah ini ya, berarti lagi downtrend nih. Nah suatu kala nyampe level 50 ini RSI. Nah cocokkan pasti di sini juga lagi bermain area EMA 50. Kalaupun SL kalian tipis cuma di area atas EMA 50 sini untuk follow trend. Nah di sini kalian selnya nanti berbarengan dengan level RSI 50. Kenapa bisa valid di situ? Nah kalian itu tugasnya bukan lihat time frame bawah kalau follow trend. Kalau follow trend itu kalian lihatnya H4.
pastikan saat dia mantul di area MA50 itu berarti dia lagi reentry sell H4, atau istilahnya lagi koreksi di H4. Tarang. Nah, setelah kalian lihat, oh iya benar, ini kan lagi break jaring bawah ya, sesuai yang video sebelum saya. Jadi kalian nanti nggak usah mumet-mumet lihat muter-muter time frame lagi ya. Jadi kalian nanti cuma buat mastiin aja, oh bener H4-nya lagi reentry, lagi retest gitu di situ, makanya sell nah di sini makanya valid. Ini juga sama, ini kan masih downtrend nih. Nah dia mental di sini. Kenapa saya sebut mental? Ya karena dia naiknya nggak kuat nembus BB atas ya. Beda cerita kalau ini nanti nembus ke sini, mungkin ke sini retest doang langsung naik tinggi. Nah di sini namanya berarti mental. Zona ini kenapa di sini turun? Ya berarti ini kan udah ketebak, berarti H4 juga reentry. Oh kan? Makanya longsor lagi. Gitu bro. Pokoknya pantulan MA50 itu mantap. Kalau kalian di H1 nya nggak nemu setup macam ini, cuma bolak-balik MA50, ya berarti jangan OP sedoy. Gitu. Untuk follow trend emang agak butuh ini juga sih. Kalau follow trend itu kadang-kadang harus lihat depan belakang, makanya satu itu saya sebut kompas, itu berarti dia itu seakan jadi time frame kedua ya, alias time frame tengah. Kalau kita acuan H4, kan acuan H4 itu H4, H1 sama M15. Nah di sini berarti H1 itu sebagai time frame kedua, sesuai kata Mas Oma Alif. Time frame kedua itu time frame kunci, makanya kalian fokus aja H1 karena time frame kunci. Jadi kita nyari pergerakan H1 gitu. Makanya nggak heran kan suka banyak yang SS profit di M15 gitu. Ya hakikatnya dia pasti lihatnya acuannya H1, entah itu dia counter trend, entah itu follow trend. Ada yang kok dia habis momentum bisa sell. Yang nggak aneh, berarti dia kayak gini, OP di sini divalidkan di M5 sudah membuat momentum buy, makanya dia bisa naik turun profit gitu. Kalian juga pasti bisa dan harus bisa. Di sini counter bisa. Nah kalau untuk follow trend kasusnya kayak gini nih, set ibaratnya ini garis trend ini membuat segitiga ya, setelah di sini kalian counter, nah di sini nggak kuat nembus, berarti kan di sini nanti jadi reentry H4 ya, jadi follow trend. Di sini bisa buy area 50 nih, mentok sini kalian bisa buy. Nah cara close nya kalian itu ini juga kan pas nih, pas di area di area RSI level 50 kalian misalkan OP buy di sini. Nah setelah beberapa jam candle itu close nya itu nggak membuat momentum, tapi malah meninggalkan ekstrim kayak gini. Nah disitu kalian udah berarti close. Jadi kalau follow trend itu
sama sih kayak counter trend. Jadi berakhirnya itu kalau ada ekstrim, kalau masih momentum nggak ada ekstrim berarti masih bisa di hold. Nah kan kayak gini, di sini kalian counter nih, sell, set, nggak kuat nembus MA50 berarti jadi re-entry buy, acuan H4 kan. Nah di sini kalian buy langsung, terlihat juga nih di RSI nya lap bermain di level 50, berarti di sini untuk follow trend. Kalau nggak percaya ya tandain aja lah. Nah, pasti itu re-entry buy H4 tuh, untung jaring atas tertembus, ke bawah naik gitu bro. Makanya level-level EMA50 bagus. Wah, saya juga lagi nganter tren nih, kacau kacau, nggak valid terus tadi, memang belum ke atas. Kalau sekarang insya Allah valid, soalnya udah di level 70. M5 nya juga sudah dikit sih, tapi tinggal menembus M50 nya nih. Kalau udah menembus M50 nanti saya tambah lagi. Yang penting equity kalian jaga. Ini space sama M50 nya juga udah jauh. Kalau untuk GU hati-hati ya, kadang dia untuk space antara ekstrim sama M50 itu kadang dia bisa nyampe 150 pip. Kadang, jarang sih. Yang penting nanti kalian waspadai di M5 nya. Kalau saya emang tipenya gak sabaran gitu, gak apa-apa, yang penting equity kuat. Nanti suatu saat kalau misalkan dia tertahan di sini di mid BB atau di M50, saya close. Kalau misalkan kuat nembus, ya udah hold aja. Cari tahu nanti kalau misalkan jadi momentum sell, ya udah bisa long term kan gitu. Gitu bro. Ada yang tanya, mas kok tadi mondar mandir terus, air kacau. Iya, memang cocoknya tadi buat scalpingan doang. Lihat aja itu, ekstrim kagak, follow trend kagak, ngebreak 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 ngebreak, emang 50 nya di tengah. Kadang memang agak lama sih menunggu momen-momen ekstrim kayak gini, lumayan lama. Jangankan momen ekstrim kayak gini ya, di sini peluang buy misalkan, terus di sini peluang sell, untuk follow aja lumayan lama. Nah, nih momentum. Kalau misalkan di sini kalian counter 178, dapatlah segini 20 pip. Gak kuat ngebreak ini berarti jadi re-entry buy. Sini jadi re-entry buy di level RSI 50 H4 nya kan, re-entry buy. Klonnya memang setupnya kurang cantik, jadi setup itu bagus sebenarnya, bagusan mendingan agak ngebreak dikit gitu, ngebreak dikit yang 50 nya gitu. Kalau ini cuma nyium doang langsung naik. Setup EU hari ini jelek, kacau tuh kan. Kalau follow trend, level M50 mantap buat ambil posisi.
Kalau kalian buy di SL di sini, oh profit, floating lagi gitu lama. Di sini kan udah jelas mau naik mau turun mau SL mau profit, udah jelas kan gitu re-entry-nya tuh. Jadi nggak terombang ambing, nggak buang-buang waktu. Counter trend di sini aja udah lumayan ya, 182 mentok di sini ya udah close. Biasanya mentoknya itu ada X-ray nya 30 pip, lumayan kan kalau lot kalian gede. Apalagi baru momentum pertama, cantik banget nih mentok DM50 nya. Nah counter trend nih di X51, counter trend break M50, udah hold aja, si naik nggak kuat bikin momentum ya udah close gitu bro. Sebenarnya apa ya, BBMA itu mantep kalau dikuasain, tapi memang kadang apa ya, sifat serakah suka mengalahkan segalanya. Nah, kalau tren di sini ini juga pasti lagi bermain di level 50. Karena ini re-entry H4 kan, pokoknya nanti kalau misalkan ini lagi mentok di 50 gitu satunya kayak gini, kalian mau sell ragu, lihat H4 nya aja lagi re-entry, sell bukan gitu. Nah ya pas dilihat oh iya lagi di jaring atas, udah jangan ragu, hajar aja. Kalau masih ragu ya kalian bisa lihat depan belakang time frame nya, di samping lihat oh 4 bener re-entry sell, satu pantulan M50 nih cakep, lihat aja M15 kek buat zona zero plotnya gitu. Jadi zero plotnya itu bukan hanya buat counter, kalau buat follow pun bisa divalidkan tuh. Oh belum, ini M5 nya M15 nya belum mau turun, ya tunggu aja sampai dia ngebreak M50, lebih bagus setelah jadi momentum kayak gini, ajar langsung turun. Oke gitu bro, jangan lama-lama, yang ada lama-lama pusing. Yang penting praktek dan rajin nyimak, jangan rajin ngurusin signal ya. Karena saya emang dari awal itu tujuannya buat mengedukasi ya, bukan mengasih signal gitu. Kalau kalian bisa sendiri ya insya Allah ya, biarpun kalian sibuk ya, kalau lihat market itu sebisa mungkin cepat lah pas respon gitu, oh ini ekstrim nih mau kontra, atau oh ini mentok nih dia 50 saya follow gitu. Yang penting kalian itu gesit di situ, tinggal pasang OP SL, udah tinggal kerja, enak. Kalau ada kesibukan enak, tahu-tahu udah profit gitu, atau SL. Ya mudah-mudahan profit terus ya. Oke, sekian dulu.